Sambutan ketua koper administrasi ketiga. Sambutan untuk kawan berupa tulisan dan pesan perwakilan kepala sekolah anggota koper yang terima menyerahkan penampilan adalah di kalangan. Mereka mengambil doa dan pembahasan. Marilah acara yang pertama yaitu pembukaan kita membuka dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari ketua kepada ibu dan anda kami persilakan. Banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak sekali pembelajaran yang baru kami dapatkan dari ibu, pengetahuan. Mudah-mudahan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada pengacara, kepala sekolah, serta gurunya ya, luar biasa berhadir semuanya. Sehat ya Bapak Ibu. Sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita udah habis makan berarti kita sehat semuanya ya. Ya. Saya agak lupa nih, lupa ya, saya mau sebut namanya, kemudian kalau disebut namanya angkat tangan atau apa gitu ya, namanya Ibu Ayu Bayangkari 61 gitu ya, oke ya. Saya pahami absen sih ya. Tadi ada data ya tadi ya, absen. Oh ya, boleh nek izin nek. Polisa. Nur Halim itu dari Malaysia terbang. Nggak ada. Oke. Ada Bu. Iya betul. Panggilan kesayangan. Dewi. Hadir Ibu. Lupa, nggak tahu di mana sebutnya lagi. Nggak tahu di mana sebutnya. Udah masuk vitamin saya. Saat kita ngobrol-ngobrol, kebetulan kita udah ada SK, jadi akhirnya kita memberitahu ya Bu, ada Bu Ari ya. Dari ngobrol-ngobrol curhat tentang bagaimana sih seperti kepala sekolah kita seharusnya komponen-komponen ini kita ada yang belum paham bagaimana sih kita dibantu kan gitu ya. Setelah kita kasih tahu semuanya komponen-komponen tadi dan perlu apa yang harus dilakukan, tibalah waktunya kami harus pamit ya, yaitu ada pengawasnya Ibu Etis, Ibu Pak Sutarno, Ibu Mami dan saya sendiri. Nah di situ kami sekaligus mewakili pengawas PK Cimanggis bahwa kami izin untuk pamit untuk mendampingi Ibu karena kami harus dan juga lokasi yang akan berbeda. Namun Ibu itu nanti akan didampingi oleh pengawas yang khusus TK. Dari sisi kedalaman dokumen, ketercapaian komponen yang
siapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah pikirin itu ya. Nah, kita lihat aja deh gitu ya. Ini evaluasinya. Ada yang belum nih. Tangan dong buat belum. Tugas muda nggak apa-apa ya. Apa Ibu? Pasrah, Bu. Nah, ada TK yang sedikit perlu kita lihat di sini ya. Kata-kata hijau nomor 2 ya. TK Kemalang nomor 3, Bes nomor 4, Mekarsari nomor. Nah, Bina Mahadiri nomor 6, TK Sakina, TK Bina. Apa ya? Nanti saya lanjutkan. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini apa ya? Jadi di sini Bapak Ibu, kalau nggak salah hitungannya berapa ya? Ini kita sekolah-sekolah TK supaya lebih baik lagi ya. Di sini ada fokus peningkatan ya. Jadi kita harus apa ya, lebih prioritas pada sekolah-sekolah kita ini yang kita perhatikan pada fokus penguatan ya Bapak Ibu. Ini kita kan ada 4 komponen ya. Pertama, kita bisa langsung ya Bapak Ibu, indikator pendidikan Bapak Ibu nanti kan keluar di bulan Maret nih. Indikator pendidikan bulan Maret keluar, Bapak Ibu bisa analisis, kemudian dibuat menjadi program-program dari hasil rapor pendidikan yang perlu ditingkatkan. Kemudian Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik yang umpamanya contohnya pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan penggunaan papan itu di SP. Ya, semua itu ya itu bisa apa ya? Bisa digunakan oleh para guru dalam pembelajaran yang gurunya berbagi praktik baik sampai di gurunya yang bisa pakai papan tuh cuma 1 gitu ya atraktifnya. Tapi yang guru yang satu lagi belum bisa. Nah itu berarti harus berbagi praktik baik mulai dari apa? Papannya itu mungkin harus berbeda atau siswanya yang pindah kelas kan gitu ya Bu ya. Nah pertanyaannya kan gini, yang sudah punya papan itu sudah digunakan di sekolah oleh satu kelas saja atau udah semua guru pakai? Semua guru make, Bu, semua Bareng-bareng. bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng berarti ada yang nanti perlu diefektifkan ya Bapak Ibu ya. Karena papan interaktif itu menunjukkan bahwa guru sekarang itu harus berbasis IT. Jadi walaupun dia baru colek-colek gitu ya, kemudian dia cari materi-materi, tapi kalau dia sudah menggunakan papan interaktif itu secara apa ya kontinu, maka menunjukkan bahwa guru tersebut sudah berbasis digital. Karena kan pembelajaran mendalam itu adalah sarana pembelajaran yang rangka pembelajarannya adalah penggunaan papan digital, ya. Nah, namun dalam penilaian supervisi kepala sekolah ada bunyinya kan Bapak Ibu ya, ada bunyinya salah satunya pada komponen manajerial, yaitu guru menguasai IT, menggunakan IT ya, kemudian apa aja IT yang digunakan, nah itu harus bisa dibuat menjadi apa namanya, kita bilang best practice ya. Guru-guru kan kita kalau guru-guru udah pandai nanti larinya guru-guru lomba. Nah menarik pertanyaannya di buat Cimanggis itu kalau terus kalau lomba guru. Nah ini kan Cimanggis lemah nih, betul nggak? Nah gimana kepala sekolah mulai sekarang bisa mengaktifkan guru-gurunya menemukan best practice yang dengan menggunakan papan digital ya. Nah
kalau mau wujudkan masih kata kerja, maksudnya kata sifat, yaitu dengan menggunakan Terwujudnya. itu harus makanya ada yang dilipat-lipat sama saya lihat bagian fungsinya. Jadi nanti kalau yang dilipat, tapi saya masih tahu semua kepala sekolah yang kemarinnya yang KSD-nya yang masih isinya masih pelajaran. Kemudian di KSP, setelah KSP kita telah lagi ya Bu, yaitu di bagian manajerial apa Bapak Ibu, pada dokumen kepala sekolah punya sertifikat, ya kepala sekolah rata-rata belum punya. Ibu 2026 harus punya sertifikat. Ikut apa Bu supaya dapat sertifikat? Ikut webinar. Nah, webinarnya di mana? Online kan? Oke Bu, ribet banget harus nyari webinar. Ibu sekarang punya kan ID belajar. Ada pelatihan mandiri kan? Ibu bisa belajar tentang papan digital di pelatihan mandiri. Ini kita buka caranya. Klik Google. Sudah Bu dibuka Google-nya. Klik ruang BTK. Ketik ruang BTK. Ruang BTK. Sudah Bu? Ada gambar kayak kubus. Klik Bu. Ya. Ada kayak begini kan? Ya. Klik yang tulisannya pelatihan mandiri. Masuk ya Bu. Pakai yang emailnya Dinas. Kalau saya Dinas Belajar ID, kalau itu nggak tahu saya. Pokoknya ada ID-nya sayangnya. Ya. Melanjutkan. Ada tulisan melanjutkan kan ya? Tulis atau continue kalau kita gitu bahasa Inggris ya. Melanjutkan lagi continue. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Saya sampai kayak begini. Ada tulisan untuk Anda topik aksi nyata gitu ya. Kita klik yang topik saya. Klik topik. Ini jadi belajar. Apa ya? Soalnya sertifikat kemarin kelemahannya dulu dan sekolah ya. Kemudian kita ada topik, kita ketik tuh di bagian topik kan ada tulisan urutan tuh saya. Itu klik yang urutan, ya. Urutan. Kan ada tulisan urutan tuh ya. Nah klik, pilih yang paling baru. Ya. Ya. Nah itu ada pilihan pemanfaatan papan interaktif digital dalam pembelajaran PAUD, sama nggak? Silakan diklik. Pakai email admin PAUD Belajar ID, masuknya lewat situ. Ya belum? Nah sekarang pada momen ini kita diberi Rekam dulu aja ntar nyari-nyari. Bapak Ibu. Tiga, yuk kita belajar satu dulu ya. Nanti kalau udah selesai modulnya, mudah-mudahan bisa dapat sertifikat. Nggak usah bikin aksi nyata. Mulai kebijakan digitalisasi, diklik. Klik latar belakang. Sudah. Silang di sebelah kiri ada silang. Kalau udah checklist hijau enggak? Terusin sampai selesai. Lalu? Hai. Gitu aja. Ngeprint sendiri Bu sertifikatnya Bu. Iya kan? Iya. Nanti klik yang kedua deh, skema. Yuk klik skema. Latihan di luar doang. Pemahaman Skema kebon. ya. Udah skema rencana udah dibaca, anggap udah dibaca oh ya. Ada checklist hijau. Oke, yang ketiga. Judulnya pintar pemanfaatan papan interaktif. Anggap udah dibaca ya. Udah pinter. Oke, sekarang latihan pemahaman.
Pasta, iya, kopi pasta langsung. Kalau di kopi nggak bisa dia nggak bisa semuanya. Kalau dia cuma atasnya doang, nggak mau bisa ya. Jadi mendingan di screenshot, screenshotnya pasta ke chat GPT, bilang jawabannya, langsung kasih jawaban. Nanti lanjut soal ke 2, lanjut soal ke 3 ya gitu Bu, terus aja Bu. langsung ibu modul 1 selesai, modul 2, modul 3 gitu. Nanti kalau modul 3 selesai ibu dapat surat keterangan sudah berbelajar. Halo, Hai. ya kan? Udah Bu, udah. Asal mau. Asal mau ya. Mau kondisikan Pak. Kepala sekolah ini kan bawa temennya nih, asistennya. Nanti asistennya ngasih tahu ya, supaya semuanya punya safety. Langsung aja kalau ibu udah milih. Nanti kita kalau jawabannya salah bolak-balik apa namanya? Copy langsung. Oke. Langsung bisa kamu copy paste. Iya, awalnya perhatian mandiri dulu kan. Itu buaya dan Ceritanya udah belajar lah. Maksudnya nanya chat GPT itu biar kita nggak mikir, jadi selesai. lanjut itu ya. Bisa mudah-mudahan. Semuanya. Nah itu bagian manajerial yang lemah. Apalagi yang lemah yaitu pada bagian komponen supervisi. Halo. Hai. Nah, di komponen supervisi apa itu yang lemah? Pertama, mulai dari super. Yang kedua supervisinya yang ketiga kacau. Nah, kalau supervisi ibu kan membuat jadwal. Harus tidak tiba-tiba membuat jadwal, harus bikin undangan dulu. Undangan buru-buru rapat kita mau ada supervisi kan gitu ya. Kalau udah undangan gurunya hadir kan, harus isi daftar Hadir. ya. Kalau sudah daftar hadir diisi, apalagi ada notulen atau materi. Terus yang ketiga ada itu namanya di dalam supervisi ibu juga harus membuat apa jadwal seperti ibu mau tanggal berapa saya supervisi tanggal 15 Februari Bu ya seperti itu ditanya. Nah kemudian ini namanya praktisi. Setelah kita berkomitmen tanggal dan waktunya, jangan lupa Bapak Ibu nanti ketika supervisi ini loh bunyinya instrumen yang mau saya nilai. Kemarin saya udah kirimkan instrumen RPP yang supervisi, instrumen observasi sama lawan. Ketika kita sudah memberitahu ini loh komponen yang mau disupervisi, ini loh isi RPP yang harus ada, ini loh wawancara yang saya lakukan, maka si guru berikutnya siap-siap tuh akan siapkan apa RPP yang dipakai ketika disupervisi. Nah, tanggal 15 Bu Eti, sebelum tanggal 15 kita udah ngobrol sama Bu Eti. Bu Eti itu Capek, aduh kasihan banget, capek. Jangan lagi nonton itu, lagi nonton ibu. Oke, itu namanya lagi pra. Ya. Jadi ketika sebelum hari H jangan tiba-tiba besok saya supervisi ya. Nah, tiba-tiba datang jangan. Ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke kelasnya di tanggal H yang disepakati, kita kan duduk menilai beliau sudah mengajar dengan memakai instrumen apa Bu? Instrumen observasi. Terus ya instrumen RPP buat apa? Ketika Ibu Eti tanggal 12
supervisi. Sebelum tanggal 12 sudah ngasih RPP. Di situlah kita periksa. ORPP-nya ada tujuan pembelajaran tertulis. ORPP-nya ada langkah-langkah pembelajaran memahami. Habis itu dah. Lalu tinggal di situ aja. Oh ini ya keterangannya. Pada bagian LKPD tidak tertera skor. Kita bunyi supervisinya, instrumennya harus ada skor. Dan tuh FPP simpan. Pas datang ke observasi, kan kita ada bawa instrumennya. Melakukan pembelajaran dengan menyapa siswa. Melakukan absen siswa. Kok agak kelihatan absen? Gitu ya? Misalnya ada SD tiba-tibanya infonya langsung aja. Katanya ada bermain memindahkan kartu, kok nggak ada. Itu menjadi temuan karena tidak sesuai dengan bunyi RPP. Gitu ya. Dan tuh dilihat observasinya. Kemudian siswa anaknya dimarah-marahin, di checklist lagi. Gitu kan? Kemudian pembelajarannya mengajak siswa untuk benar kritis. Tadi jadi benar berdasarkan anak-anaknya suruh main sabar, gitu ya. Umpama gitu ya. Jadi itu gunanya instrumen. Udah selesai, kita yang tidak itu cuma gitu doang kan. Selesai punya mengajar, anak-anak udah pulang nih, gurunya dipanggil. Bu Eti, mana perasaannya hari ini setelah itu bukan ceritanya ya. Ilustrasi. Boleh nggak saya beritahu ini ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari kasih observasinya kan sudah matang. Oh iya Bu, tadi saya nggak ya Bu, dari siswa saya lupa ya, dan sebagainya. Jadi Ibu nanti tinggal gunakan tuh kalimat wawancara. Kan ada kalimat wawancara ya. Karena bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu perlu tadi temukan yang tidak bisa Ibu lakukan di dalam itu ada wawancara. Nah itu nanti Ibu catat tuh omongannya dia gitu. Terus ujungnya wawancara, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan perbaikannya. Ya. Nah jadi di situ setelah Ibu ini kita tanya, kita tulis. Kemudian kita sepakat begitu Ibu janji mau perbaiki ini ya. Ya Bu, saya mau perbaiki ya. Oke, udah selesai. Makasih ya Bu, kita tidak mengajar tahun berikutnya atau dalam pembelajaran kita lebih baik lagi ya Bu. Saya akan membantu Ibu. Gitu kan? Selesai. Kan itu teknis tidak dan ya. Banyakkan dianya berapa, tidaknya berapa kan itu. Nanti jadi nilainya si guru kan. Nah itulah nanti menjadi rekap yang nanti kita ranking gitu lah ya dia baca itu kan Bu. Dalam seperti ini kemarin kebanyakan teman-teman ini di rekapnya nama-nama gurunya tidak dicatat, jumlah lembarannya waktu di sekolah kita tidak di rekap ya. Itu super. Kira-kira kebayang nggak? Bayang. Jadi bayang-bayang. Kebayang ya. Oke, kemudian yang perlu ditingkatkan tadi seperti dia. Sekarang komponen apa lagi? Supervisi, manajerial, kewirausahaan. Kewirausahaan kita kelemahannya kurang banyak bermitra, betul nggak? Tapi banyak kepala sekolah rata-rata bermitra, tapi nggak punya dokumen. MOU. Dokumen MOU. Saya kemarin ada Yakult. Nah, ada dokumennya. Tadi itu kapan jadinya gitu ya? Paling tidak ada apa? Ada suratnya dari Yakult yang kita tiba-tiba dapat kan? Pasti dia bawa surat dulu kan? Nah, suratnya apalagi Bu? Undangan, surat undangan. Daftar hadirnya dia lah.
dapurnya gitu ya Bu ya. Tapi yang perhatikan ya kenapa teman-teman kebanyakan lupa. Nah, terus saya kan suka buka status ya Bapak Ibu ya. Status kepala sekolah TK. Nah, ada kepala sekolah TK yang mengadakan seperti apa ya? Kayak pentas seni gitulah ya. Dia menampilkan di statusnya itu, di kanvanya itu, si mitra-mitranya tadi. Mungkin mitranya itu masih buku, mitranya. Jadi ditampilkan di kanvanya. Itu menunjukkan bahwa kita kewirausahaan. Ada yang dari rumah dimunculin kemarinnya, ada yang dari rumah makan, ada yang toko buku gitu. Itu yang disebut dengan kewirausahaan. Jadi kalau umpamanya nih kepala sekolah mau mengadakan event, cari mitra, ya mitranya umpamanya diajak ke mitranya, dia bisanya cuma apa ngasih minuman ya nggak apa, minuman air sebotol, yang penting kita udah dianggap nggak dianggap. Kita berusaha meringankan orang tua dengan mengajak dia. Jadi saya lihat ada sponsor pentas seni itu mitra-mitranya dimunculin di kanvanya di bawah gitu loh. Sponsor ya. Yuk kita mulai ya, siap. Saya dekat dengan toko apa namanya rumah makan ini. Dia diajak rumah makannya apa dia kita mau kasih apa benefnya dia rumah makan, nggak tahu di sekolah sebentar tapi dia ngasih apa gitu ya, cuma minuman satu aqua satu dus apa ya, terserah lah ya. Kan kita lingkungan kita banyak tempat bersama tuh ya. Kalau Dewi, kalau Dewi lingkungan yang bisa diajak mitra langsung walaupun dia cuma ngasih apa roti entah roti ngapain sih oke itu kewirausahaan. Terus yang terakhir apa Bu? Kemitraan sama kewirausahaan itu hampir sama ya. Cuma kewirausahaan itu lebih merujuk pada apa Bapak Ibu? Maksudnya? Kalau kemitraan, tapi kemitraan itu melibatkan orang tua, ya lebih melibatkan orang tua. Jadi kalau pemahamannya kita kemitraan dengan orang tua, kita tuh banyak mitra, tapi mitranya itu satu orang tuanya diajak, tapi alumninya enggak ada. Nah gitu kemarin tuh ada, tapi ada sekolah yang alumninya di situ jadi guru di situ. Berarti kan nilainya bagus ya. Jadi guru di situ. Terus apa lagi? Alumni belum masuk grup di mitra, ya. Nah karena dia alumni TK tersebut, jadi guru TK di situ, pasti udah masuk grup. Nah itu nilainya kemarin yang bagus. Siapa tuh sekolahnya yang di situ TK di situ? Ya. Grup alumni juga ada Bu. Nah, jadi bagaimana arisan ini deh? Oke, jadi kita sama-sama ya. Nanti kalau ada mitra, bikin mitra, nanti mitranya diajak. Oh, jadi teman kita umpamanya jadi narasumber, gitu ya. Bu, ada loh Bu orang tua murid di grup kami yang dulunya alumni, tapi tidak ada mitranya apa? Ya, oke. Berarti per komponen tidak terlalu sulit ya.
Satu kelemahan di manajer lagi adalah banyak lupa terlewat harus membuat buku namanya buku Yutma Yuk Ali. Terus apalagi buku B, apalagi Bu buku Kati, buku beta, terus apalagi analisis. Cuma SD analisis ulangan ya. Apa sih namanya Ref? Nah, buku BK kebanyakan guru sudah sekaligus BK, tapi rata-rata nggak punya catatan waktu itu anaknya kenapa, salahnya apa, nanti ketika bermasalah yang melibatkan orang cuma cerita ke saya, iya Bu kemarin anaknya berapa, anaknya begini, orang tua nggak terima, catatannya mana, tanggalnya kapan, ya fotonya mana. Jadi ini perlu. Jadi setiap kita melakukan apapun kita catat dan ada gimana fotonya udah cepet gitu ya. Satu lagi Bu, manajer kepala sekolah jangan yang menuliskan daripada kegiatan. Evaluasi buat Bapak Ibu ya. Seminggu menuliskan 3 kali ya boleh. Kamu 3 kali menulis nggak apa-apa yang penting itu ada artinya. Itu ya Izin Bu, itu izin Bu, kalau buku agenda kepala sekolah itu tulisan di depannya agenda kepala sekolah gitu ya? Apa aja? sebetulnya saya juga mengajari di bunda-bunda nanti kalau kita penilaian PKKS apapun itu kita nggak usah pakai print gitu ya Bu ya. Iya, Kita betul. pakai saja bentuknya yang paperless ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin saya kan ngajarin ibu jadi kita tuh pakai Google Sites. jadi saya kan nanti mau ngajarin tadinya mau ngajarin yang microsite. Jadi microsite itu berisi dokumen-dokumen yang dimasukin ke drive, nanti tinggal dibuka di tempat. Nah kan kalau ibu kepala sekolah ada yang mereka belum tinggi banget nih laptop, nggak apa-apa kan? Kita semua punya asisten. Nanti asistennya yang kita ajarin, ya. Tapi nanti akan dilanjutkan oleh ibu dia, ibu dia yang ajarin, ya. Jadi kalau kita berbasisnya kertas, mubazir kertas. Sayang kertasnya. Itu yang paling kita paling kalau bukti apa Bu? Seperti bukti absennya guru kan nggak mungkin pakai itu sih paperless ya. Oke, pasti ada tanda. Apalagi Bu, raport kan diperiksa apa tuh? Apalagi Bu? Oh iya, raport kurikuler itu semester 2 jangan lupa yang belumnya. Siapa yang raport semester 2 yang belum ada kurikuler? Sudah. Harus ada kurikuler di raport. Sudah Bu. Yang semester 1 kan kita harusnya P5 tahun lalu. Sekarang namanya kurikuler. Siapa yang belum ingin kurikuler raport segera bikin pakai ya kan ya. Semester 2 nanti yang belum ya. Kalau saya bikinnya tahun depan, baiknya jangan tahun depan sih. Yang namanya semester 2 ada kopi. Oke, ada dari 4 komponen. Saya itu kalau Google Site itu per tahun ajaran baru buat lagi apa? Nanti kan bulan Desember ada pilihan. Oh gitu. Isi tergabung pengawasnya ya. Oh gitu. Bebas mau berapa kelas mau print. Oh gitu. Kalau saya kalau di print Betul. Banyak kertasnya banyak. kayak kemarin kan semua rata-rata jarang yang pakai kertas. Jarang pakai boleh. Siap aja pakai PDF aja ya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya. Ya, ya.
program yang new tahun lalu dan pakai lagi kalau bisa buat yang Baru. terbaru tuh contohnya gini, belajar tentang Idul Adha. Kan kalau realitanya itu anak-anak potong kambingnya. Nah, kalau ibu kemarin baru kambingnya nih baru pakai boneka dipotong, ini tidak perlu kambingnya, apa pakai hewannya gitu ya. Masa ya? Boneka Bu pakainya. Boneka ya. Mungkin ada yang lebih kontekstual kalau bahasa kita yang punya apa kambingnya satu, tapi kontekstual itu aku kayak gitu loh. Ya. Nah, itu Esi udah yang lainnya bagaimana? Lapangan ya, apa lagi? Oh, ya. Nanti yang lain punya ide apa lagi? Seperti itu untuk yang kewirausahaan. Jadi kita kalau yang tadi manajerial itu dan itu doang aja yang manajerial. Perusahaan yang saat banyak melibatkan orang tua dan mulai sekarang cari-cari alumninya dimasukkan dalam grup, alumninya dijadikan narasumber. Yang mana Bu saya nggak punya alumni, masa itu ya. Nanti kalau ketemu lagi, adakah alumni di dalam grup? Ada. Apakah yang dilibatkan? Belum. Ya, jadi kembali lagi kita masih yang dulu. Jadi kita berupaya memperbaiki mana yang kemarin masih. Ya, oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk membuat grup alumni, saya mengunjungi orang yang dulu anaknya gitu ya. Sekarang anaknya udah misalkan di Depok itu saya harus ikut teman-temannya karena saya kan nggak ada invite. Oh, invite. Kalau saya ada diundang, nggak pernah punya namanya yang nggak lama. Mantap. 20 tahun yang lalu. Oh, terus ya, jangan lupa data kita, bunda-bunda data kita adalah data untuk akreditasi. Jadi semua file-file itu jangan hilang karena akreditasi memakai data yang kemarin kita ambil. Jadi sebetulnya ketika kemarin ibu menilai tentang supervisi pengasuhan sekolah, sebetulnya sudah menyiapkan data kalau sekolah diakreditasi. Karena bunyinya akreditasi itu juga. Siapa yang akreditasi tahun 2026? Nggak ada kan? Belum. Karena semuanya kemarin baru di akreditasi. 2027 ada? Ada putri. Berarti pakai dokumen 2025. Oh, iya. Ya. Oh, masa-masa ini. Dokumen 2 tahun terakhir. Oke. 2027 tadi dia sama berapa? Dian Cipta Bu. Dia putranya kapan akreditasi? 2022 sih. Itu 2027 ya? Per 6 tahun ya? Ya. Dan satu lagi, saya ketika supervisi aja 2 tahun. Akreditasi 5 Bu. ini gimana sih? 5 sayang. Jam 12, datangnya jam 7. Maaf ya Bu. Jadi saya ketika supervisi maaf semuanya. Banyak Terakhir akreditasi itu tahun berapa? Oh, berarti saya 2027 ya. Aku baru setahun jadi ketua. Mohon maaf banget ya Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Ketika skenario-nya nggak sama, ada hal-hal yang ternyata nggak bisa saya hindari. Maka kadang-kadang schedule-nya berbeda dengan resep.
Ibu akreditasi bahan akreditasi ISP atau PKK sertifikatnya. semuanya pasti akan fleksibel. Ada yang fleksibel mengikuti kepala sekolah, ada yang fleksibelnya mengikuti pengawas. Jadi saya kemarin satu, saya mohon maaf ada kepala sekolah yang terkaget-kaget ya. Nah, saya tidak bisa menghindar dari schedule yang lain. Tapi saya kan tidak mencari kesalahannya Bu Ari. Saya cuma mengajak Bu Ari, ini belum ada. Buat Ibu, iya sudah ada buat Bu, Ibu udah dapat awal. Gak apa-apa, saya tak pikirin yang ada ya. Bu, saya udah bikin PPT, Ibu udah datang, jadi gak rapi. Ya udah biarin baik, dah yang penting saya udah datang. Ini saya datang itu bukan mau memarahi, bukan ibu-ibu gimana, bukan. Oh ibunya ada yang punya, oh ibu ini belum punya, berarti teman saya itu aja. Tapi kok dipotong? Ya nggak apa-apa ya Bu. Kan nonton itu kalau ibu belajar dipotong senang. Iya. Mau bagus mau jelek itu mah relatif buat kita. Yang penting bukan dimasukin rapot kan Bu gitu ya. Tapi hanya untuk kita lebih belajar gitu ya. Nah terus yang berikutnya saya minta maaf. Ketika saya datang di repotan ya udah dikasih kue, ya Allah banyak banget, dikasih minum, ya mohon maaf ya Bu, saya pertama mengucapkan terima kasih atas kebaikan jika ada rezeki. Dikasih ke Bu, Ikhlas Ibu, ikhlas. kalau nggak ikhlas ibu yang bukan, saya tuh sebetulnya nggak mau terima, tapi kayak macam ya tiba-tiba di tas saya apa ini? Mau saya ketemu Ikhlas dan senang sekali Bu. halal buat ibu. Bukannya itu kan apa ya? Kalau kita nggak ikhlas, saya kadang-kadang gimana ya gitu ya. Kayaknya saya bawa kan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ya terima kasih keikhlasannya mau berbagi sampai di rumah tuh Bu, kalau itu kan saya bisa bawa ke kantor ya. Senang karena kita kan kadang-kadang ya namanya sekolah apa mau tuh di ruangan nggak ada makanan nih, kita bawa ke kantor makan bareng-bareng gitu ya. Kalau nggak dibawa ke rumah juga jadi tapi kan makan keluarga saya halal ya Bu ya. Halal Ibu, halal. Halalan thayyiban. Itu ya, jadi saya minta maaf kalau saya sikap saya kemudian cara saya mendampingi yang menurut pindah-pindah niat keras yang ada ini saya hanya menjalankan tapi semua sebetulnya kita harus belajar ya, walaupun itu belajar kayak tadi kita belajar begini rohani tapi silaturahmi tapi ngajar bukan itu ya Bu, tapi kita memang harus memulai dari apa yang belum pernah kita lakukan gitu ya. Itu pahit. Terus hal-hal yang berkaitan dengan rezeki tadi alhamdulillah semuanya katanya sudah halal. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mendoakan para kepala sekolah semuanya sehat. Amin. Ya Allah kepala sekolah. Mendapat dukungan orang tua selalu belajar, murid-muridnya tambah banyak. Amin. Kuncinya kita sekolah kita adalah Amin.
barusan tadi dikasih. Udah dicatat terus. Saya rasa cukup ya. Ya, karena saya minta maaf kalau ibu 60 dulu. Tidak ada yang salah dari ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang sudah kepada kami pribadi